Ya, jadi bagaimana sih awalnya Bu Pipi kuliah di UM itu memilih fisika? Bisa dikasih tahu kepada teman-teman alasannya apa, motivasinya apa? Pilihan fisikanya ya. Ya, Jadi dulu itu masa-masa SMA kelas 12 itu masih labil, masih panik, iya masih betul nggak sekali. masih nggak tahu mau jadi apa, milih Iya, jurusan apa, kerja apa tuh masih betul nggak betul. tahu, masih blur lah Iya istilahnya. sih. Terus kalau aku itu meminta saran dari orang tua, khususnya papa aku, karena papa aku itu di pendidikan itu sangat sangat Teliti ya? teliti, pokoknya kayak tahulah banyak pengalaman lah papa aku. Jadi aku berbincangnya sama papa aku. Terus papa aku tuh ngasih dua pilihan di bidang kesehatan atau pendidikan. Nah, Kenapa akhirnya kok di bidang kesehatan? karena banyak orang yang dibutuhkan tuh itu panik kesehatan sama pendidikan. Iya sih benar. Nah, tapi karena aku takut darah, rumah sakit dan segala macamnya, makanya nggak mau di kesehatan. Akhirnya memilih ke pendidikan. Terus kenapa fisika? Karena nilai aku waktu itu yang paling bagus fisika sih, fisika. Terus aku suka hitung-hitungan. Kalau Panif kan tadi menghindari hitung-hitungan. Iya. Kalau aku suka hitung-hitungan. Padahal guys, maaf ya. Oh, Padahal aku nilai matematika paling tinggi, maksudnya bukan dari sekolah ya, maksudnya nilaiku yang paling tinggi matematika di UN. di UN. Nah gitu, aku suka ngitung, makanya aku fisika. Tapi kalau misalnya ngitung matematika tuh nggak kuat banget karena matematika di SMA itu kan kayak trigonometri gitu tuh nggak kuat. Kalau fisika tuh masih bisa diambil apa ya, diambil secara logika gitu lah. Makanya aku suka, makanya ngambil fisika waktu itu. Dan Oh iya karena benar. pendidikan, orang tua nyuruhnya pendidikan, aku pilihannya pendidikan, jadi ya pendidikan fisika. Kalau matematika kadang nggak ada logika. Iya, Iya. matematika tuh kayak Mesti menyesuaikan Dengan formula iya. atau rumus ya. Iya. Tidak bisa ada cara lain kan. Kalau Kalau fisika kan ada yang masih ada lebih logikanya. Oh, nah itu makanya aku kenapa maksudnya masih ada apalan Iya. dan hitungan yang balance gitu loh. Kalau Iya. kalau Yang matematika menyesuaikan kan, kehidupan ya. kalau Alam. matematika kan yang benar-benar hitungan banget gitu Iya, loh. betul. Apalannya apa? Apalan rumus, hitungan juga. Gitu. Iya, Makanya betul. ambilnya fisika karena biar balance Iya, gitu lagi. betul. Jadi buat teman-teman dan sahabat channel Yonika ya, jadi silahkan kalau yang ingin kuliah tentukan sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat masing-masing ya. Jangan sampai memaksakan kehendak. Ya ingin kuliahnya yang kampusnya top ya, atau yang bagus lah istilahnya, gengsi-gengsian kan kebanyakan ya anak-anak zaman now ini kan main Gengsi. ya. Betul. Ya, main gengsi. Emang bener. Yang aku tangkap ya setelah aku kuliah sebenarnya bukan kampusnya yang bagus, yang penting diri kita Ya, membawanya gitu loh. Kalau kita di kampus kecil tapi kita berprestasi sampai nasional juga ya. malah suatu apa kayak apa nggak suatu Ya yang suatu kebanggaan. dan yang bisa kita ambil nantinya untuk kita keluar dari kuliah di Iya. dunia kerja malah. Ya, jadi itu tambahan skill ya, soft skill maksudnya. Yang penting kalian berprestasi. Karena dimanapun belajar itu kalian di mana berada. aja, iya Betul, benar. Kalau kita sudah punya skill, dimanapun kita berada, itu kita menjadi bermanfaat Betul. untuk orang lain. Itu makanya Nantinya ya kita sudah mendapatkan dua sumber ya untuk teman-teman dan sahabat-sahabat semua yang ingin kuliah dari UM atau UNJ sudah punya gambaran nih bagaimana nanti di sana, kemudian tips-tipsnya kan kita juga mesti tahu ya supaya teman-teman yang nonton ya di channel saya ini itu ada sedikit info ya atau gambaran yang penting dan tips juga supaya tidak salah memilih dalam baik itu dalam memilih kampus atau dalam nanti setelah di kampus itu berada kan gitu. Mungkin nih Pak Hanif ada tips baik itu Pak Hanif atau Mbak Vivi ya tipsnya bagaimana sih ya untuk kelas gabungan aja ya, saling nambahin mungkin ya nanti masuk PTN atau swasta ya sehingga anak-anak yang di sekolah kita ini di SMA kedua ini bisa melanjutkan kuliah baik itu yang PTN atau yang swasta. Apa saja Pak tipsnya? Kira-kira tipsnya apa aja Bu?
Mungkin gini, intinya sih tadi bener udah dikasih tahu sama Bu Pipi ya, sama Mbak Pipi atau Kak Pipi. Jadi kalau ketika kita milih jurusan untuk kuliah, sebenarnya kesuksesan orang itu tidak harus yang namanya kuliah sih, tapi intinya sebenarnya bagaimana orang itu dia bisa memanfaatkan waktu di hidupnya, karena waktu itu tidak akan terulang kembali gitu kan. Tapi di sini salah satunya untuk memanfaatkan waktu adalah dengan cara kita terus belajar dengan apa yang kita ada di hidup kita gitu, yang apa yang kita peroleh di hidup kita, salah satunya adalah dengan kuliah. Nah, intinya kalau misal kita belajar, dan khususnya mungkin teman-teman yang lagi kelas 12 ini kan pasti sekarang yang kelas 12 sekarang tuh lagi bingung milih jurusan gitu kali ya. Bener gak sih? Betul. Iya, Nah, betul kan ya? Apalagi sekarang tuh lagi masa-masanya ya pokoknya dimana dia tuh akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kalau tips memilih jurusan pada intinya adalah kita tahu dulu apa yang kita senengin. Iya betul ya. Iya, Betul, betul. betul. Maksudnya yang kita senangin di sini tuh bukan berarti apa yang kita senangin, misal kita pengen jadi dokter bisa kayak gitu, cuman mungkin di sini itu kita tahu apa yang kita ingin tekuni kayak gitu. Dan kalau misal kita tahu apa yang ingin kita tekuni, kayak misal contohnya sebenarnya saya awalnya itu dulu pengennya kedokteran gitu ataupun kesehatan masyarakat, tapi karena di sini saya merasa ya udah masih dalam rumpun kesehatan dan juga dasar ilmunya kedokteran sebenarnya adalah biologi, ya udah saya ngambilnya biologi kayak gitu. Jadi ada ilmu alternatifnya yang dapat kita tekunin kayak gitu. Dan tadi mungkin udah dibilang sama Pipi juga, dimanapun kita belajar sebenarnya adalah yang penting adalah bagaimana kitanya kayak gitu kan. Kalau kita bisa memanfaatkan apa yang ada dan juga memanfaatkan apa yang kita lakukan ketika kita berprestasi, ya insya Allah apa yang kita lakukan itu juga akan berbuah manis nanti ke depannya. Kayak misalnya intinya begini, walaupun misalnya ya intinya kampusnya, contohnya misalnya kampus saya kan biasa-biasa aja tuh, misalnya intinya kalau misal kampusnya biasa-biasa aja, tapi kalau kitanya bisa membawa kampusnya itu untuk jadi lebih berprestasi secara nasional ataupun internasional, ya otomatis nama kampusnya pun juga akan terangkat kayak gitu Iya, betul. gitu. Nah, untuk milih jurusannya itu sendiri sebenarnya kalau yang kelas 12 kan sekarang lagi milih jurusan. Mungkin mau ditambahin ya Bu Pipi? Apa? Mau nambahin apa? Pak Hanif aja dulu. Intinya kalau milih jurusan ya itu tadi. Kita pinggirkan dulu gengsi kita. Iya. Kita singkirkan dulu gengsi kita dan juga kita pilihlah peluang yang terbaik, karena begini, kalau kita dapat di SNMPTN itu rasanya pasti udah senang lah, ke belakangnya kita udah nggak perlu mikirin ngambil kampus apa lagi gitu, karena eh, nggak perlu mikirin yang namanya tes-tes lagi gitu. Kalau misal kita intinya mau tetap ikut tes dengan dasar untuk coba-coba, dan kita maksudnya terus habis itu milih SNMPTN-nya itu adalah, atau yang kata seleksi jalur rapotnya itu asal-asalan, itu sayang banget karena istilahnya kita sudah menyia-nyiakan salah satu jalan untuk kita menuju dapat jurusan yang kita inginkan kayak gitu. Jadi malah membuang-buang waktu juga ya. Iya, buang Tenaga. waktu, padahal Uang lo itu. baru masuk kuliah tuh nanti sekitar bulan Agustus deh pasti. Iya, Betul, betul. betul. Dan itu range 3 bulan itu kalau misalnya kita udah keterima SNMPTN, kita bisa ngisi pakai pakai magang ataupun internship di mana gitu kan. Betul, dan itu Dapat duit. Iya. dapat duit dan dapat skill. Iya, dapat dapat skill. teman. Wah, itu. Tambahan wawasan juga kan ya. Kayak gitu. Jadi mungkin bisa dikatakan kita mesti berdamai dengan diri kita sendiri ya, supaya kita bisa menghilangkan ego-ego kita ya. Kadang kan kebanyakan manusia itu kebanyakan egonya tidak bisa menahan ya. Kata Pak Hanif tadi itu mesti bisa memanage diri kita dan juga memanage pola kita ya gitu. Kan ada pepatah mengatakan man a'afa nafsahu faqad aroba rubahu. Jadi siapa yang sudah mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya ya. Semakin dia mengenal siapa dia, asal di mana, kemampuan kita apa, kemudian eh, keinginan kita apa, menyesuaikan dengan kondisi kita, kita sudah mengetahui. Semakin tahu ya, semakin kita akan lebih fokus kepada yang dituju ya, apalagi kita fokus kepada kebaikan dan ibadah. Betul. Ada lagi tambahan? Ada, silakan Bu Pipi. Apa ya? Mungkin di tanggung jawab juga ya, itu penting ya. Kalau dari pengalaman aku sih yang penting komunikasi sama orang tua.
Terus orang tua itu jangan Betul sekali. disia-siakan. Pokoknya jangan Komunikasi. sekali-kali kita melawan restu. Terus itu komunikasi sama orang tua, karena kadang tuh kan ada ya orang tuanya tuh pengennya misalnya jadi dokter, sedangkan anaknya tuh pengennya yang kayak biasa-biasa aja gitu, bukan biasa aja, beda jurusan. Iya. Jadi komunikasi sama orang tua juga perlu. Penting ya. Terus kalau yang dari sekolah mungkin komunikasinya sama guru BK, Ya. Dan guru-guru lainnya sih guru-guru sebenarnya. lainnya. Nah, jangan sering-sering bertanya sama orang yang telah Ya. berpengalaman, dan jangan kalau kasih tahu itu, dikasih pendapat itu, jangan yang enggak Bu, tapi saya maunya ini. Nah, itu ditampung dulu aja. Sikapnya ya, sikap. Ditampung dari beberapa narasumber, terus nanti kalian pikirkan sendiri yang menurut kalian tuh bagus buat diri kalian gitu. Karena pengalaman orang tuh berbeda-beda. Iya betul. Dan zaman juga semakin beda ya. Iya. Jadi zaman sekarang itu S1 itu sudah banyak, lulusan S1 sudah banyak. Kalau kita tidak punya skill tambahan, ya udah kita gak bisa ngapa-ngapain. Masa depan kita itu hanya tergantung oleh bujukan teman mungkin, atau ya orang dalam mungkin ya. Nah, itu tidak bisa berproses, kitanya Iya. tidak bisa adaptasi kalau seperti itu. Nah, dapatnya skill itu salah satunya adalah dengan ikut organisasi, ikut magang. Itu salah satunya ya. Jadi kalau misalnya udah masuk kampus kuliah itu jangan lupa organisasi atau ikut event-event yang lain gitu. Karena di situ tuh tempatnya kita mencari pengalaman dan mencari relasi. Karena apapun di dunia ini orang dalam juga menurut saya itu adalah privilege. Oh iya betul. Nah, Tapi tanpa dengan pengetahuan tambahan ya, Maksudnya? kita tidak bisa tetap beradaptasi dengan baik. Oh iya, Iya. betul. Malah kita yang ketendang kali kan ya. Karena Malah nggak adaptasi bisa pun juga butuh beradaptasi. skill ya Pak. Betul. Iya. Nah, Gitu. jadi kalau orang dalam itu sebenarnya bukan negatif ya. Ya, positif. Negatif itu tuh negatif, privilege itu orang dalam itu adalah Privilege. bisa gimana kitanya. Jadi Iya. orang dalam itu bisa jadi privilege, bisa jadi negatif juga, tapi jadi tinggal gimana Cuman kitanya. memang kenyataannya memang zaman sekarang itu yang namanya orang dalam itu, jadi orang dalam itu bukan apa ya, saya pernah dengar tuh katanya memang sebenarnya itu orang dalam itu jalurnya termasuk legal, namanya jalur rekomendasi. Betul. Iya, jadi bukan namanya jalur belakang, bukan, tapi jalur rekomendasi, namanya salah satu untuk perekrutan yang secara legal kayak gitu. Cuman Iya. mungkin toksiknya itu Sudah. orang dalam bahasanya itu Iya, mungkin. Tetapi bahasa halusnya itu, bahasa formalnya itu adalah rekomendasi. Emang ada beberapa oknum tuh yang akhirnya memanfaatkan orang dalam itu jadi negatif. Iya, Nah, padahal sebenarnya nggak selalu yang namanya orang dalam itu dengan betul. suatu uang, enggak. Iya, tidak Rekomendasi itu nggak selalu dengan uang, teman-teman. Rekomendasi itu bisa dari kalian misalnya pernah magang, pernah ikut Iya. organisasi, Nah, pernah itu salah satu. terus Iya. kalian tuh berperilaku baik. Nah, itu kan itu. bisa. Jadi, Heeh.